Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswa semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan serta kesempatan sehingga kita akan mempelajari materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai untuk melakukan pembelajaran, kita awali dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aktivitas kita berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah. Di kelas 3 ini nanti kita bersama-sama, kalian bareng dengan saya untuk mempelajari PNI. Jadi di antara kalian ada yang belum kenal dengan saya, walaupun di sekolah sudah sering bertemu, biar nanti ketika ketemu kalian sudah paham dengan saya guru PNI di kelas 3 ini. Oke, langsung saja. Ini mulai dengan saya, nama saya, alamat saya, dan nomor HP saya. Oke, langsung saja untuk materi kita di semester 5 ini. Ada 6 bab materi yang kita pelajari, dari materi Al-Quran, materi keimanan, materi akhlak, materi fikih, dan juga materi sejarah. Ini 6 bab ini yang kita pelajari selama 1 semester ini. Anak-anak semuanya yang berbahagia meneruskan kebiasaan di kelas 1, kelas 2 sampai ke kelas 3 ini. Sebelum kita mulai pelajaran bareng-bareng dulu, kita membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan bacaan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada tulisannya dan juga audionya yang kalian bisa ikuti bersama-sama. Oke, silakan bareng-bareng kita baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbiru ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyyu ya Hamid
يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقربى رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. Oke, dilanjutkan untuk materi kita. Bab 1 Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan ayat 159 tentang berpikir kritis dan demokratis. Tujuan pelajaran yang kita capai dari materi ini, tentunya kita sebagai umat Islam, kita terbiasa kitab suci kita yaitu membaca Al-Quran, terutama Quran Surat Imran ini. Yang kedua, di samping kita sering membaca Al-Quran sebagai wujud cinta kita kepada Al-Quran, kita juga membaca sesuai dengan kaidah tajwid dan khuruful huruf. Agar apa? Agar bacaan kita dihitung sebagai ibadah setiap huruf yang kita baca. Kemudian yang ketiga,
kita dapat menganalisis Quran surat Al-Imran terkait apa loh yang ada pada Quran surat Al-Imran ini, pesan-pesan apa yang dapat kita pelajari. Kemudian yang ketiga, apa yang kita pelajari dalam Quran surat Al-Imran ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, berpikir kritis. Sesuai dengan kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 91, bahwa di sini ditekankan tentang berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang dilakukan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memadu antara keyakinan dan tindakan. Pertama, ini adalah besar dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal pikiran yang Allah berikan kepada kita. Dari definisi ini, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana usaha kita memahami sebagai sumber menganalisis dan merenungi kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran, kemudian kita tindak lanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Al-Quran bagi umat Islam adalah sebuah mukjizat yang isinya itu banyak memuat informasi terkait dengan penciptaan alam semesta yang memotivasi kita, menantang kita untuk merenungi informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran tersebut. Oke, baik, untuk yang selanjutnya Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Oke, nanti kalian bisa baca sendiri di rumah, pahami kandungan tajwidnya yang ada dalam ayat ini. Arti Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Siswa-siswa semuanya yang berbahagia, setelah kita membaca, kita tahu arti dari Quran surat Al-Imran ini. Alangkah lebih baiknya ketika kita mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu artinya alasan-alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut. Riwayat mengatakan bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi, kemudian orang-orang Quraisy juga mendatangi kaum Nasrani, dan terakhir orang-orang Quraisy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya seperti ini, kalian bisa baca sendiri. Oke, mudah-mudahan ini tidak terjadi di zaman kita ini, zaman yang sudah memeluk agama Islam. Terakhir dari kajian kita tentang inti dari Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memikirkan adanya penciptaan siang dan malam serta silih bergantinya secara teratur, menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua itu menjadi tanda-tanda pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal sehat. Yang kedua, tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia, karena semua ciptaannya adalah inspirasi bagi orang yang berakal. Yang ketiga, ciri khas orang yang berakal yaitu orang-orang yang apabila memperhatikan sesuatu sering memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda besar Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini.
Yang terakhir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik di waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Setiap waktunya diisi untuk menginginkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya yang menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa sering-sering baca Al-Quran sebagai bukti kita iman kepada kitab suci kita. Yang selanjutnya silakan ditulis di buku catatan kalian Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 91, maka dengan artinya, dan juga kalian kaji juga ilmu tajwidnya. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum untuk kebahagiaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.